menit kami persilakan. Baik, terima kasih banyak Pak Yai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu sekalian, saya 10 menit aja karena ada acara di rumah, banyak tamu, ada 150 orang. Jadi kita mesti kabur habis ini. Ketika Abdurrahman bin Auf hijrah dari Mekah ke Madinah, ini ngelanjutin ceritanya kayak Khalil nih, ceritanya kayak Khalil, lanjutin dah. Ketika Abdurrahman bin Auf pindah dari Mekah ke Madinah, nggak bawa apa-apa, padahal beliau adalah seorang pedagang yang sukses, yang hebat. Tapi sampai Madinah nggak punya apa-apa karena cuma bawa badan sama baju yang di badan doang, bener gak? Oleh Rasulullah SAW, Abdurrahman bin Auf dipersaudarakan dengan seorang dari kaum Ansar, yaitu Sa'ad bin Rabi. Apa kata Sa'ad bin Rabi kepada Abdurrahman bin Auf? Sa'ad bin Rabi mengatakan, ya Abdurrahman, ini saya punya harta, kita bagi dua dah. Ini ada rumah, bagi dua, satu buat saya, satu buat ente. Ini ada kendaraan, bagi dua, semua bagi dua. Bahkan waktu itu Sa'ad bin Rabi mengatakan, saya punya istri dua. Pilih yang mana dah? Ente boleh buat ente satu, benar gak? Jadi tingkat imannya Sa'ad bin Rabi model begitu. Dan tingkat imannya Abdurrahman bin Auf bukan kayak kita. Kalau kita dibilang begitu, kita bilang apa tuh? Alhamdulillah wa syukurillah, ente emang baik banget Sa'ad, benar gak? Tapi Abdurrahman bin Auf begitu itu mengatakan, ada yang tahu jawabannya? Gocap kalau bisa nih, angkat tangan, gocap kalau bisa. Abdurrahman bin Auf mengatakan, terima kasih banyak ya Sa'ad, mudah-mudahan Allah memberkahi keluargamu, mudah-mudahan Allah memberkahi hartamu. Tunjukkan aku di mana? Pasar. Gocap. Tunjukkan aku di mana pasar, men. Bener gak? Harta mah insya Allah der, Allah yang ngatur rezeki. Yang penting lu usaha, bener gak? Yang penting usaha. Udah, tunjukin pasar sama Saat, jalan berdua ada tuh. Ngelengkapin kisahnya Kiai Fikri Bareno juga nih. Jalan. Saat nanya, si Abdurrahman bin Auf nanya sama Saat, ini pasarnya siapa ini At katanya? Orang Yahudi katanya. Di depan pasarnya ada tanah kosong. Ditanya lagi, At, ini tanah kosong punya siapa At katanya? Punya aneh kata Saat. Udah At, kita jadiin pasar katanya. Bagaimana caranya? Udah tenang dah. Orang kalau jualan di pasarnya Yahudi itu suruh nyewa lapak. Lapak tuh sewa, bener gak? Sedangkan Abdurrahman bin Auf itu tanahnya Sa'ad bin Rabi dipatok-patok, dijadiin itu lapak-lapak, kan nyewa. Kaum muslimin silakan jualan aja di sini. Kalau untung bagi hasil. Ngerti gak? Lah itu kaum muhajirin yang pindah kan nggak punya harta yang dibawa, bener gak? Jadi kalau suruh bayar sewa kagak sanggup, bener gak? Jualan aja dulu, benar gak? Kalau untung bagi hasil nih. Itu sebabnya ekonomi Madinah mulai tumbuh. Seorang sahabat waktu itu datang kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, kami ini dagang untungnya kecil, sedangkan orang-orang Yahudi dagang untungnya besar, sama-sama di Madinah nih. Nabi kaget, kok bisa begitu? Barangnya sama katanya. Kok bisa orang Yahudi untungnya gede, kalian untungnya kecil? Para sahabat menjawab, kami kalau dagang ngikutin caramu berdagang ya Rasul. Rasul tambah kaget lagi lah. Bagaimana caranya? Kami kalau dagang jujur. Kalau orang mau beli 1 kilo, saya nggak ngurangin timbangan, tetap 1 kilo. Kalau mau beli 1 meter, tetap 1 meter, nggak ngurangin ukuran. Sedangkan orang Yahudi kalau dagang curang, ngurangin timbangan, ngurangin ukuran. Makanya labanya untungnya gede, sedangkan kami untungnya kecil. Udah jujur belum tuh? Udah jujur kan? Apa kata Rasul? Cara kalian berdagang salah. Maukah aku beritahu bagaimana cara berdagang yang benar? Rasulullah SAW mengatakan, kalau ada orang mau beli, ente jangan kurangin, ente lebihin. Ngerti gak? Zaman saya kecil tuh, kalau orang jual kacang tuh, habis di sendok 2 biji, ditambahin dikit, biar anget. Ngerti gak? Kalau jual duku tuh, habis ditimbang, tambahin dikit, biar anget. Bener gak? Jual daging, potong tuh, habis itu tambahin dikit, biar anget. Tahu gak? Apa yang kejadian? Orang-orang yang biasa belanja di pasar Madinah, orang Yahudi, sekarang pindah ke tempatnya orang Muslim. Karena pertama, orang ngomong dari mulut ke mulut. Kalau belanja di pasarnya orang Islam aja enak, 1 kilonya berat. Kalau tempat orang Yahudi 1 kilo. Enakan pasar orang Islam kalau 1 kilonya
Banyak kalau tempat orang Yahudi 1 kilonya dikit. Ini rahasia yang pertama. Rahasia yang kedua, tiap kali dia jualan kan berarti dia sodakoh. Ngelebihin, bener gak? Kalau sodakoh ente ngundang barokahnya Allah. Paham gak? Jadi Bapak Ibu sekalian, ini kita tarik 2 pelajaran penting. Yang pertama, kalau bisnis jangan curang. Ngapain bisnis curang? Bener gak? Kita orang Islam men, kalau ente orang Islam sholat tapi bisnis curang, enggak oke. Yang pertama nih, bisnis jangan curang, jangan ngurangin timbangan, jangan ngurangin hak pembeli. Yang kedua apa? Yang kedua, kalau bisnis itu banyakin sodakoh, ngejar barokah. Makanya kita diajarkan oleh Rasulullah SAW sebuah doa yang sangat terkenal. Ada yang tahu doanya? Doa mau makan, doa mau makan, doa mau makan, doa mau makan, doa mau makan. Woi gocap woi, ya bu. Allahumma barik lana, gocap. Makanya kita diajarkan oleh Rasulullah SAW, Allahumma barik lana fima rozaqtana wa qina azabannar. Wahai Allah, berkahilah seluruh rezeki yang Engkau berikan pada kami dan jauhkan kami dari siksa api neraka. Ini doanya begini nih. Paham gak? Jadi kalau bisnis mau sukses, pertama ente kudu jujur. Tapi jujur aja kagak cukup, kita juga harus cerdas, harus fatonah, harus tabligh, benar ya? Ente jujur tapi bego, ya udah ente selamat dunia tapi ente senep. Ente harus jujur, cerdas, dan jangan lupa apa? Cari barokahnya Allah. Karena Rasulullah SAW mengatakan dalam sebuah hadis, bapak-bapak nggak ada yang nunjuk nih, gocap. Khairun nas anfa'uhum, gocap. Ini dari Ustadz nih, halal thayyibah nih. Paham ya? Yang pertama nih, kudu jujur, sidik amanah. Sidik jujur kepada Allah. Kalau Allah bilang haram, tinggalin aja dah. Amanah, itu kalau dikasih kepercayaan sama orang jangan dirusak, pegang baik-baik, benar gak? Selain jujur kita juga harus cerdas dalam membaca situasi, fatonah, cerdas dalam menyampaikan sesuatu, tabligh. Kagak cukup yang ini doa. Yang ketiga, benar gak? Jujur, cerdas. Yang ketiga, cari barokahnya Allah. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling banyak memberi manfaat bagi manusia lain. Ngapain kaya sendirian, gak asik walaupun halal. Ngerti gak? Gak asik kaya halal tapi gak nyebarin barokah, gak asik. Orang bilang dia kaya tapi pelit, benar gak? Yang keempat, terakhir nih, habis nih. Oke, yang terakhir, keempat. Jangan lupa Rasulullah SAW bersabda, man lam yashkurin nas. Susah ya? Pilihan berganda. A, man lam yashkurin nas lam yashkurillah. B, man lam. A atau B? A. Ingat Bapak Ibu sekalian, kita ini bukan Rasul, bukan Nabi. Kalau Rasul sama Nabi ada masalah, doa dikit, Allah kirim pertolongan pakai malaikat. Ya kan? Nabi Musa, depan laut, belakang Fir'aun. Masalah kan? Doa dikit, laut merah kebuka, jalan baik-baik dah. Bener gak? Fir'aun ngikut dari belakang, doa lagi dikit, ketutup laut merah, mati Fir'aun. Bener gak? Nabi Ibrahim dibakar hidup-hidup sama Namrud. Doa dikit, berasa dingin tuh api, bener gak? Nabi. Lah kita ini manusia, Pak. Coba aja ibu pulang ntar, coba bakar tangan kalau nggak gosong, bener gak? Caranya Allah nolongin kita dengan menggerakkan makhluk-makhluknya untuk nolong kita. Itu sebabnya man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Siapa-siapa yang tidak dapat berterima kasih pada manusia, pada hakikatnya dia tidak bersyukur kepada Allah. Nih nomor 4. Ente sukses bisnis, ente jangan merasa sukses itu karena diri ente.
Tapi karena Allah menggerakkan makhluk-makhluknya supaya kita sukses. Emang bisa hidup sendirian? Emang saya bisa nyampe Al-Azhar kalau kagak ada supir yang nganterin kemari? Emang supirnya bisa nyampe sini kalau di rumahnya nggak ada istrinya yang nyetrikain pakaian? Emang mobil bisa jalan sendiri kalau nggak ada yang jual bensin? Bener gak? Man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Kesimpulan, habis waktunya nih. Yang pertama, oke? Jangan lupa jujur. Jujur penting. Ada 2 jenis jujur. Kepada Allah namanya siddiq, kepada manusia namanya amanah. 2, cerdas. Ada 2 jenis cerdas. Yang pertama fatonah, faham memahami situasi. Yang kedua tabligh, pandai untuk meyakinkan orang lain. Yang ketiga apa? Khairun nas anfa'uhum linnas. Bisnis itu jangan cuma mau cari untung, tapi bisnis itu harus memberikan manfaat banyak-banyaknya orang. Bener gak? Yang keempat, jangan kita yang merasa bangga kesuksesan bisnis itu karena kita doang. Kita harus terima kasih sama orang-orang lain. Karena man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Siapa-siapa yang tidak dapat berterima kasih pada manusia, pada hakikatnya dia tidak dapat bersyukur kepada Allah. Maka dalam tempo yang singkat, dominasi ekonomi Yahudi di kota Madinah dapat dipatahkan oleh kaum muslimin. Bagaimana dengan kita di Indonesia? Nanti kita serahkan ke Khalil Ridwan untuk yang membahas. Pokoknya nggak usah nunggu kita sempurna dah. Yang bisa jalanin gitu aja dah. Karena kaidah fikihnya berbunyi ma la yudraku kulluhu gocap. Ma la yudraku kulluhu la yudraku kulluhu. Kalau engkau tidak dapat melakukan kebaikan itu 100%, jangan engkau tinggalkan kebaikan itu 100%. Jangan nunggu sempurna baru kita lakukan. Lakuin dulu, nggak usah nunggu tajwid, makhraj sama tahsinnya bener. Jangan nggak usah, sholat aja sholat. Bener gak? Nggak usah nunggu kita sempurna baru kita jalan, nggak usah. Jalanin aja dulu dah. Karena dalam sebuah hadis qudsi Allah mengatakan, amalkan apa yang engkau ketahui, niscaya akan aku beritahu apa yang tidak engkau ketahui. Jalanin aja, jalanin. Karena barokah fil harokah. Barokah itu adanya dalam harokah, dalam pergerakan. Jalanin aja, kayak Siti Hajar lari dari Safa ke Marwah, bener gak? Itu kan lucu, coba dari Safa Marwah lari-lari 7 kali bolak-balik, kagak ada air, bener gak? Yang nemuin air siapa? Ismail. Yang capek lari siapa? Hajar. Nggak penting men siapa yang nemuin air, bener gak? Yang penting inna sofa wal marwata min sa'airillah. Dicatat sama Allah usahanya Hajar itu, dicatat sebagai min sa'airillah, tanda-tanda kebesaran Allah. Nggak penting kalau kita usaha tuh bahwa kehebatan usaha kita itu dinikmati oleh kita, nggak penting. Bahkan ketika besok pun mau kiamat, kalau punya bibit lu tanam, ngerti ya?